Pemerintah Provinsi Papua Barat menyambut baik kunjungan konselor bidang tata kelola pemerintahan dan pembangunan manusia Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Nyonya Joanna Ossie bersama jajaran tim skala di Manokwari pada Selasa 2 Juni 2026. Kehadiran delegasi Australia tersebut diterima oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Papua Barat, Shores Albert Ortisan Marini, sebagai bagian dari upaya memperkuat kerjasama pembangunan yang terjalin antara pemerintah Papua Barat dan pemerintah Australia. Ucapan permohonan maaf, tapi beliau juga mengucapkan banyak terima kasih buat tim skala, secara khusus Duta Besar Australia di Indonesia, secara khusus Ibu Konselor Ibu Joanna Ossie yang datang, Pak Petra, luar biasa terima kasih Ibu dan semua teman-teman. Kami dari Provinsi Papua Barat berharap program skala tetap berlanjut dan kita akan tindak lanjut dalam program-program lain. Memang Bapak Gubernur ada 3 program secara besar, yaitu Papua Barat Produktif, Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat. Nanti kita tinggal kembangkan dari 3 program besar itu saja. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Australia menyampaikan apresiasi atas perkembangan pembangunan di Papua Barat sekaligus mengungkapkan kesan positif atas kunjungan perdana ke tanah Papua. Kerjasama yang selama ini terbangun dinilai telah memberikan kontribusi penting dalam mendukung pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis data meskipun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi bersama demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menyambut baik setiap pelajaran yang dipetik dari implementasi SAIC Plus, khususnya mengenai keberlanjutan, kepemilikan, kelembagaan, dan integrasi di masa mendatang ke dalam sistem provinsi. Terkait implementasi OTSUS, kami menghargai upaya berkelanjutan pemerintah provinsi untuk memperkuat koordinasi, akuntabilitas, dan penegakan guna memastikan bahwa program-program tersebut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat Papua dan kelompok rentan. Kami percaya bahwa kolaborasi yang kuat antara lembaga pemerintah, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan lokal tetap penting untuk mencapai hasil pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Papua Barat. Kami berharap dapat mendengar prioritas pemerintah provinsi ke depannya dan mendiskusikan bagaimana Australia melalui skala dapat terus memberikan dukungan strategis yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas provinsi ini. Pembahasan dalam pertemuan tersebut berfokus pada 4 sasaran utama yang selama ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah Papua Barat dan program skala. Sasaran pertama adalah penguatan sektor data dan analisis pembangunan. Upaya ini melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Bapeda Papua Barat serta Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Papua Barat sebagai wali data daerah. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menyusun rencana aksi satu data guna mengintegrasikan berbagai indikator pembangunan daerah sehingga proses perencanaan dapat dilakukan secara lebih akurat dan berbasis bukti. Mewakili Kepala Bapeda Papua Barat, Kepala Bidang Data Mervin Arison Asmuruf Esud MSC menyampaikan bahwa kerjasama dengan tim skala telah memberikan dampak signifikan melalui berbagai capaian yang mendukung penguatan tata kelola data pembangunan daerah. Hal senada disampaikan Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Papua Barat, Sainal Fanumbi STMkom, yang menilai kolaborasi tersebut sangat membantu dalam mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Papua Barat. Selain itu, Kepala Biro Pemerintahan Seta Papua Barat Samuel Arongger SSTP MSI memaparkan perkembangan dan progres pemetaan data pemerintahan yang terus dilakukan guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif. Sasaran kedua adalah penguatan standar pelayanan minimal melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah dan kualitas belanja publik untuk memastikan terpenuhinya layanan dasar sesuai ketentuan pemerintah pusat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakatan Kampung Papua Barat Legius Wanimbo SPTMM menilai dukungan pemerintah Australia telah berjalan dengan baik dan menjadi bagian penting dari berbagai capaian pembangunan daerah termasuk mendukung program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat. Sasaran ketiga berkaitan dengan penguatan implementasi otonomi khusus yang melibatkan sejumlah perangkat daerah khususnya sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Kepala Biro Otonomi Khusus Setda Papua Barat, Abner Singgir, menekankan pentingnya harmonisasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan guna memastikan pelaksanaan Otsus berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dukungan terhadap penguatan sektor Otsus juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Dr. Alwan Rimosan. Dalam forum tersebut, sektor kesehatan dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui kerjasama yang lebih luas, termasuk penguatan kapasitas pelayanan kesehatan guna mendukung peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh. Sementara itu, mewakili Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Sekretaris Dinas Pendidikan, Sujanti Kamat Esos MSI, menyampaikan bahwa berbagai kegiatan kolaborasi bersama skala telah memberikan manfaat nyata bagi sektor pendidikan. Kerjasama tersebut dinilai penting untuk terus diperkuat guna mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Papua Barat. Sedangkan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Oto Parorongan SKM MKes juga mengingatkan apabila kerjasama berkesinambungan harus memerlukan komitmen dan pemetaan untuk sektor yang difokuskan. Adapun sasaran keempat adalah penguatan inklusi sosial dan GETSI. Program ini diarahkan untuk mendorong keterlibatan aktif perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dari Manokwari, Media Diskominfo, Papua Barat melaporkan.